Bapak Ibu. Kula wau nyuwun sinten Ustaz Ridwan. Kali lenggah nopo kali ngadeg niki. Bingung kula. Keranten jenengan maju kadose kok kirang sopan menawi kula ngadeg ten nginggil nggih. Nggih napa-napa. Nggih. Nggih, nuwun sewu nggih Bapak Ibu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sedaya. Alhamdulillah. Malam hari ini kita diguyur hujan bersama. Insya Allah hujan ini penuh keberkahan. Allahumma shayyiban nafi'an. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para ustadz ustadzah, wabil khusus ketua korwil majelis Riyadul Jannah, ketua kordes majelis Riyadul Jannah Kordes Gedangan, para tokoh masyarakat dan para tokoh agama dusun Gedangan Kulon dan desa Gedangan. Wabil khusus juga dumateng tuan rumah Bapak Mulyono beserta keluarga besar RT 05 RW 12 Desa Gedangan, dan juga Bapak Sutikno nggih, vokalis RJ terus ya. Alhamdulillah kepanggih Gedangan. Dan tidak lupa pula kepada seluruh yang hadir, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Insya Allah panjenengan semuanya senantiasa diberikan kesehatan, keimanan, dan kita semuanya kelak dikumpulkan sesuai dengan judul majelis kita, yaitu Riyadul Jannah, yang artinya taman swarga. Amin ya robbal alamin. Kalau kita sekarang dikumpulkan di sini, insya Allah suatu saat nanti ketika kita sudah di akhirat dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi sudah dikenalkan oleh Ustadz Ridwan terkait nama saya, kemudian asal saya. Nggih kula niki tanggine panjenengan gondang lagi, mboten tebih lek bikin Gedangan niku sekitar 30 menit. Wow, kula hitung 30 menit. Alhamdulillah perjalanan lancar. Nggih, walaupun harus
melewati rintangan mantun niku nopo niku dan lain sebagainya, off-road sedikit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadirin sekalian, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه كان عدوا مبين. Tersudi sip ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makna dari ayat yang saya bacakan tadi adalah, wahai manusia yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah atau keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Maka di dalam konteks ayat ini, yang pertama adalah ketika kita masuk ke dalam Islam, menjadi seorang muslim harus secara keseluruhan, boten setengah-setengah, no gimmick-gimmick. Ini kalau bahasanya Gen Z zaman sekarang ini, no gimmick-gimmick. Jadi masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Kalau kita beribadah kepada Allah harus sungguh-sungguh. Yang kedua adalah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bahwasanya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita semuanya. Setan niku, Bapak Ibu sekalian, tidak akan pernah berhenti menggoda manusia. Karena memang tugasnya setan menggoda manusia. Menggoda manusia dengan apa? Yang pertama adalah dengan harta. Dengan terkadang ketika kita banyak harta membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah yang membuat kita semakin jauh dari Allah dengan kedudukan, kekuasaan, jabatan dan lain sebagainya, sehingga kita merasa paling tinggi. Dan yang ketiga, setan menggoda dengan ini yang khususnya bapak-bapak. Sampun semerap nggih jawabannya nopo? Tergoda dengan wanita. Maka panjenengan yang hadir bersama suami dipegangi suaminya agar tidak tergoda. Kalau perempuannya itu sah atau halal, maka bisa menjadi malaikat. Tapi kalau tidak halal, bisa menjadi syaitan. Maka dari itu, semoga semua yang hadir di majelis ini kita termasuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadirin sekalian, tadi disampaikan oleh Ustadz Ridwan, Ustadz niki dereng gadah nopo sampun. Ya alhamdulillah sampun Bapak Ibu. Terus ya kita sudah, ya walaupun masih muda, alhamdulillah perawakan saya masih muda, masih sekitar umur 17-an. Semoga awet muda. Panjenengan juga yang hadir ini saya lihat awet muda semuanya. Calon penghuni surga muda semuanya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wasallim. Pertama, saya hadir di sini karena adanya undangan. Jadi yang mengundang saya, ngapunten, ini Ustadz Sunarko. Beliau alhamdulillah sudah kenal dengan saya sejak masih di pondok. Ini pondok Darul Huda niku wonten Gondang Legi. Ya alhamdulillah santri-santrinya semuanya penghafal Al-Qur'an. Mungkin termasuk pecinta Al-Qur'an. Panjenengan semua yang hadir di sini, saya doakan semuanya menjadi ahli Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang perlu saya sampaikan di malam hari yang berbahagia ini adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat. Bahagia niku bersyukur. Kenapa saya bilang bahagia niku bersyukur? Karena ada orang yang tolak ukur bahagia adalah kaya raya, uangnya melimpah, bahkan setinggi gunung hartanya. Padahal bukan itu, Bapak Ibu sekalian. Banyak orang-orang yang kaya raya, hartanya melimpah, tapi hidupnya gelisah. Gini betul. Dan ada juga orang yang hidupnya pas-pasan, sederhana, tapi hidupnya tenang, damai, nyaman. Saat ini kalau saya kasih pilihan, panjenengan milih nomor 1 atau nomor 2? Jawabannya milih nomor 3 kayaknya. Kaya dan tenang hidupnya. Gini betul. Saya doakan semuanya kaya. Kaya di dunia dan kaya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sedoyo cita-cita panjenengan, hajat-hajat panjenengan insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, tolak ukur kebahagiaan bukan karena harta, adalah karena bersyukurnya ketika kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Nikmat niku sanes yotro mawon. Nikmat niku adalah umur kita. Yang kedua, rezeki kita, dan juga kesehatan. Kesehatan sangat luar biasa sekali nikmatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya masalah bersyukur adalah dengan ketika kita mengucapkan kalimat thayyibah. Apa ucapannya itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Memperbanyak membaca hamdalah. Semakin kita diberikan nikmat, semakin kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Banyak orang yang ahli zikir, rajin berzikir, tapi sering gosip, sering gibah, sering ngerasani. Banyak orang yang rajin berzikir, tapi ngomongnya kasar, ngomongnya kotor, bahkan tidak patut untuk didengarkan. Mungkin lisannya membaca zikir tapi terlalu cepat dan bahkan tidak tahu makna yang dia baca. Maka kalau panjenengan sudah mengerti alhamdulillahirabbil alamin itu artinya segala puji bagi Allah, maka saya ingin mengajak panjenengan semuanya, karena kita diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga berkumpul di sini. Monggo semuanya memegang dadanya, kemudian ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, telah Engkau berikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur, serta anak-anak yang soleh solihah, ilmu yang bermanfaat dan bermanfaat untuk orang banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita rasakan, alhamdulillah ya Allah, rasanya luar biasa sekali.
Maka ketika panjenengan mengucap alhamdulillahnya dengan pelan, dengan fasih dan dimasukkan ke dalam hati, insya Allah itulah kesyukuran yang paling tinggi. Maka dengan kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin, walaupun panjenengan diberi rezeki yang melimpah, walaupun panjenengan ketika menjual produk 1000 unit 1 bulan habis, maka sampean tidak akan sombong, tidak akan takabur. Karena apa? Karena dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur, alhamdulillah ya Allah, ayu kabeh. Ada perusahaan mobil, sama-sama warnanya, sama-sama spesifikasinya, sama-sama harganya, yang satu lancar, yang satu gulung tikar. Nopo? Mungkin yang satu tidak bersyukur, yang satu bersyukur. Jangankan mobil, tiang sadean suka goreng, panjenengan semerep teng gondang legi niku lek dalu ngeten di perempatan jalan lampu merah niku berderet-deret nasi goreng. Dan alhamdulillah semuanya laku. Nggih napa mboten? Itulah bukti bahwasanya rezeki tidak akan tertukar walaupun sama-sama jualannya. Maka kalau kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, efeknya ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama, menghancurkan kesombongan. Sombong niku panjenengan semerap Fir'aun. Mungkin semerap Pak. Fir'aun niku manusia paling terkenal. Kalau kita dengar cerita-ceritanya, dia adalah orang paling kaya waktu itu, raja. Jangankan tukang masak, tukang sisir anaknya ada, tukang ngantarkan handuk ada, bahkan yang menyajikan makanan ada, serba dilayani. Bahkan yang paling fatal adalah dia mengaku sebagai Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Maka oleh Allah ketika Fir'aun sombong, dilaknat oleh Allah, ditenggelamkan. Bahkan yang paling parah lagi, Fir'aun diharamkan jasadnya masuk ke dalam surga. Ya. Saking eleke Fir'aun, saya yakin bapak-bapak di sini nggak ada yang namanya Fir'aun. Wonten? Mboten enten. Bahkan panjenengan digojloki nama Fir'aun, boten trimo. Nggih. Karena apa? Karena saking eleke wong. Maka dari itu, itulah contoh kesombongan. Kesombongan adalah sumber dari kehancuran. Sombong niku Bapak Ibu terbagi menjadi 4. Apa saja? Sombong yang pertama adalah sombong karena ilmu. Imam Ghazali mengatakan bahwa penuntut ilmu itu terbagi menjadi 3. Golongan minal faizin, minal mukhattirin, wa minal halikin. Bahkan diterangkan oleh Imam Ghazali adanya ulama ulama yang tidak bermanfaat sebenarnya, tapi dia berbaju seperti ulama, mencari duniawi, mencari jabatan, hanya berbaju ulama. Na'udzubillah, semoga di majelis Riyadul Jannah tidak ada yang seperti itu. Semuanya termasuk ahli ilmi, dan ilmu yang panjenengan sampaikan insyaallah bermanfaat semuanya. Maka setinggi-tinggi ilmumu, saya sarjana, saya S2, saya S3, saya profesor, tidak ada gunanya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kepintaran adalah milik Allah. Kalau Allah sudah memberikan satu penyakit nopo kira-kira yang menghancurkan kesombongan ilmu? Penyakit pikun. Sak pinter-pintere panjenengan, walaupun Anda profesor,
Kalau panjenengan pikun lupa nama anaknya sendiri. Nggih. Maka dari itu janganlah sombong dengan adanya ilmu yang tinggi. Tetap andap asor, tetap sopan santun walaupun panjenengan niki berilmu. Yang kedua, kesombongan yang kedua adalah sombong karena harta. Kenapa saya bilang sombong karena harta? Kebanyakan orang kalau sudah hartanya melimpah, hartanya menumpuk, jadi orang paling kaya. Jangankan kaya di Indonesia, kaya di kampung sini aja. Yang tadinya nyapa tetangga gak sido nyopo, yang tadinya salaman, aduh, wis nggak level. Gini mau boten. Karena apa? Karena merasa tinggi, karena merasa derajatnya lebih tinggi, diagung-agungkan, merasa semua usahanya adalah usaha sendiri, kehebatannya sendiri, bukan ada campur tangan Allah. Naudzubillah min dzalik. Kayak gitu. Kalau misalkan Allah sudah berkehendak, orang yang sombong karena harta, kalau tidak dihancurkan dengan bencana tsunami atau bencana gempa, dia akan dihancurkan oleh bencana kesehatan. Ada orang yang uangnya banyak, ketika cek lab kesehatan, ternyata oleh dokter divonis boten angsal dahar sekul, nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan gorengan, nggak boleh minum kopi. Nggak nikmat. Masih duwe 10 M, gak mangane cuma bubur tok. Kira-kira nikmat mau boten? Boten. Itulah kenikmatan yang sementara. Maka dari itu janganlah kita sombong karena harta. Yang ketiga, Bapak Ibu semuanya, sombong karena kedudukan. Banyak orang sekarang ini lupa ketika mendapatkan jabatan, kekuasaan, kedudukan. Jadi banyak pejabat-pejabat, ngapunten nonton mriki lek wonten pejabat, mudah-mudahan pejabat yang soleh, pejabat yang baik, pejabat yang boten kados niki, tidak sombong. Jadi kadang-kadang orang kalau sudah dapat amanah kedudukan itu lupa, semuanya harus hormat kepada dia, jarang ngomong terima kasih. Masa kedudukan atau jabatan itu ada masanya, Bapak Ibu. Ada waktunya, waktu expirednya. Presiden paling pol 10 tahun, setelah itu ya sudah jadi rakyat biasa. Maka jangan sombong ketika punya kedudukan, apalagi bupati, gubernur, kepala desa. Niki wonten kepala desa mboten nggih? Mungkin kepala desa sini enggak seperti itu. Insya Allah baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesombongan yang keempat adalah sombong karena popularitas. Zaman sekarang ini semua orang mengejar viral, semua orang mengejar validasi orang lain. Banyak artis-artis di luar sana yang sombong karena popularitasnya. Padahal kalau followernya nggak ada, pengikutnya nggak ada, ya dia bukan apa-apa. Contoh saya ibaratkan ke diri saya pribadi. Saya berdiri di sini karena diamanati, suruh ngomong di depan panjenengan. Coba kalau ngomong piambek, mboten enten sing nonton. Pak Mulyono lewat. Mulai kapan Gus nih? Gitu. Kayak orang gila kalau misalkan ngomong sendiri di depan. Oleh karena itu popularitas bukan untuk disombongkan. Maka berhati-hatilah panjenengan ketika sudah berilmu, ketika sudah kaya raya, ketika sudah mendapatkan jabatan, dan yang terakhir populer. Semoga kita walaupun punya keempatnya, tapi kita tetap dikembalikan kepada Allah. Dengan apa? Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.
Yang kedua, Bapak Ibu semuanya, ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rasa syukur itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji di dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Apabila kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah nikmatnya. Allah akan melipat gandakan nikmat yang telah kita peroleh. Yang kedua, apabila kita kufur atas nikmat atau pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyiksa kita dengan azab yang pedih. Naudzubillah min dzalik. Janganlah kita sombong, janganlah kita merasa ini usahaku, ini kehebatanku. Sudah, kita tidak ada apa-apa Bapak Ibu. Kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya harta, kita punya apapun, kembalikan sama Allah Subhanahu wa taala. Semua itu ada campur tangan Allah. Bukan Bapak Ibu sekalian. Maka saya berpesan kepada Bapak Ibu semuanya, semoga kita semuanya diselamatkan dari sifat-sifat sombong, serta kita semuanya dijaga, diistiqomahkan membaca sholawat, membaca zikir, kalimat thayyibah. Ada satu hadis menyatakan bahwasannya, ngapunten ngerepek ngoten nggih. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asra shalawatin wa khuttat anhu asru khati'atin wa rufi'at lahu asru darajatin. Yang artinya, ketika kita mengucapkan, menyebut sholawat kepada kanjeng Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, itu dijawab oleh Allah 10 kali dan diampuni dosa kita 10, serta diangkat derajat kita 10 tingkatan. Maka luar biasa sekali faidahnya sholawatan, faidahnya membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo sekarang kita sholawat nggih, mboten napa-napa nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya الخافقين يا حبيبي يا محمد يا موسى الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام
qiblatain. Monggo sarang-sarang. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten kula niki diparingi waktu berapa menit? 2 jam. Oh, jangan lama-lama. Rumah saya jauh. Bapak Ibu semuanya, hadirin sekalian, panjenengan purun kula paringi resep kunci bahagia dunia akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kunci bahagia dunia dan akhirat yang pertama adalah mengucapkan syukur dengan tindakan. Seperti yang saya katakan tadi di awal, bersyukur ada 3. Syukur dengan hati. Ketika kita mendapatkan nikmat, alhamdulillah ya Allah, tapi dalam hati, Engkau berikan saya nikmat yang luar biasa sehingga anakku soleh-solehah, ngajine sampun bener, hafal Quran, alhamdulillah, itu disyukuri di dalam hati. Yang kedua adalah syukur dengan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dilafadzkan. Dan yang ketiga adalah syukur dengan perbuatan. Ketika kita punya kenikmatan dari Allah, rezeki dari Allah, gunakan untuk hal-hal yang baik. Panjenengan gak ada sepeda motor, buat sepeda motor itu ke masjid. Panjenengan gak ada baju yang bagus, dipakai untuk majelis sholawat, majelis ilmu kados ngeten. Panjenengan gak ada mobil yang bermanfaat untuk umat Islam, insya Allah itu adalah bukti kesyukuran kita dengan perbuatan atau tindakan. Yang pertama, bersyukur. Ini kunci hidup bahagia dunia akhirat. Yang kedua adalah bekerja keras, bekerja cerdas, dan berakhlak. Kenapa saya bilang seperti itu? Bekerja keras adalah Allah tidak menyukai hambanya yang hanya duduk saja mengharap rezeki. Semua itu harus dengan usaha yang keras. Kehidupan itu tidak seperti di film. Nawi panjenengan ningali film, ya Allah berikan saya uang turun dari langit. Ya, nggak mungkin seperti itu. Yang jelas kita harus berusaha. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW mencontohkan sejak usia dini beliau sudah berusaha. Usaha apa? Menggembala domba. Bukan punya beliau, punya orang lain. Sudah bekerja, berusaha, kemudian menjadi pedagang, sehingga menjadi saudagar yang kaya raya. Jadi contohnya adalah Nabi memberikan contoh untuk gemar berusaha. Maka ada pepatah atau ada hadis yang menyatakan bahwasanya i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ish abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Artinya, kerjalah, usahalah untuk duniamu seakan-akan kamu nggak pernah mati, hidup terus. Biar semangat nih Bapak Ibu. Dan kerjakan untuk akhiratmu seakan-akan panjenengan kapundhut benjing. Sehingga ketika kita menghadap kepada Allah, sholat, beribadah dengan khusyuk. Kita bayangkan kalau kita besok sudah nggak ada.
Ya, maka dari itu ketika kita bekerja, berusaha, mencari nafkah harus dengan sungguh-sungguh. Kemudian Bapak Ibu semuanya, bekerja cerdas. Apa yang dimaksud dengan bekerja cerdas? Di zaman sekarang ini, panjenengan kalau kepingin pinter, panjenengan kalau kepingin cepat mengerti tentang teknologi zaman sekarang adalah kuncinya satu, ahsin kalamak, perbaiki tutur kata kita. Kalau di hadapan orang yang lembut tutur katanya, hadapi dengan senyuman. Maka sekarang ini banyak orang yang mempromosikan produknya, apapun itu, mau piring, sendok, elektronik dan lain sebagainya. Kadang-kadang mempromosikannya tidak pernah menceritakan kejelekan, keburukannya, hanya menceritakan keunggulan-keunggulannya saja. Maka ketika kita ini disuruh ahsin kalamak, memperbaiki tutur kata kita, sampaikan semuanya, sampai kekurangannya. Kalau sampai beli ini nanti, kalau ini dan lain sebagainya, garansi dan lain sebagainya, maka orang akan tertarik membeli produk panjenengan. Itu. Yang kedua adalah belajar, Bapak Ibu. Karena wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, belajarlah. Di zaman sekarang belajar itu nggak usah repot-repot tumbas buku numpuk gitu. Semuanya ada di HP, ya. Internet, bahkan YouTube dan lain sebagainya itu bisa dibuat untuk sarana kita belajar. Maka HP itu ada manfaatnya, juga tidak sedikit mudorotnya, asalkan kita bijak dalam menggunakan handphone. Jadi kita belajar, apapun itu, aplikasi banyak, mau ChatGPT, Gemini dan lain sebagainya. Wah, panjenengan nyari apapun sekarang gampang sekali. Bahkan ngedit foto itu gampang. Misal foto saya disandingkan dengan perempuan cantik, jadikan satu, bisa. Nah, maka ini ya kecanggihan teknologi zaman sekarang. Maka jangan sampai kita menggunakan untuk hal-hal yang negatif atau hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Jadi sebisa mungkin kita belajar, menggali ilmu, mengupgrade skill, bahasanya seperti itu. Maka dari itu satu ayat di dalam surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Apabila kita berilmu, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Maka semakin tua jangan semakin menjauh dari ilmu. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, Bapak Ibu sekalian. Oke. Itu. Yang ketiga, kunci sukses dunia dan akhirat adalah apa kira-kira Bapak Ibu? Sholat. Panjenengan lek kakean masalah, sholat tuh, insya Allah Allah akan memberikan jalan, Allah akan memberikan solusi. Karena apa? As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Banyak bangunan megah yang berdiri kokoh tidak ada dindingnya. Banyak bangunan megah yang bertingkat-tingkat tidak ada atapnya. Tapi nggak ada bangunan yang berdiri tanpa tiang atau tanpa pondasi. Tiang kita adalah sholat. Maka sholat adalah puncak penghambaan seorang hamba kepada Allah. Semakin baik sholat kita, insya Allah semakin baik pekerjaan kita. Panjenengan kalau kepingin ngerekrut karyawan, ngangkat pegawai, sampean lihat sholatnya. Kalau sholatnya benar, insya Allah pekerjaannya tanggung jawab, insya Allah pekerjaannya amanah, insya Allah. Maka silahkan pilih orang yang betul-betul menjaga sholatnya. Usikum wa ya nafsi, sama
Ya, semuanya sedang meningkatkan kualitas iman. Kita duduk di sini, kita ada di sini bukan orang yang paling suci. Saya merasa paling banyak dosanya ketimbang Bapak Ibu semuanya. Maka dari itu tadi, bekerja keras, bekerja cerdas dan berakhlak, kemudian sholat, dan yang terakhir kunci sukses dunia dan akhirat adalah membaca Al-Quran. Ini sebentar saya akan membacakan satu ayat Al-Quran surat Al-Isra. Betul apa nggih? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. Lanjut nggih. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل الإنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Sadaqallahul adzim. Mungkin kalau panjangaken malih boten telas ya, cukup segitu. Dan saya akan menerangkan satu ayat pertama yang saya baca tadi. Kalau diterangkan semuanya nanti sampai subuh mbak boten mantun-mantun. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an memberikan petunjuk. Bukan hanya petunjuk tapi jalan yang lurus. Bagi siapa? Ya'maluna sholihat. Bagi hambanya yang mengamalkan amal-amal soleh. Dan akan mendapatkan ajron kabiro, dan pasti akan mendapatkan pahala yang besar. Oleh karena itu ketika kita sempat membaca Al-Quran, walaupun bisanya sehari satu lembar, istiqomahkan. Kalau bisa satu hari satu juz, alhamdulillah. Kalau bisa satu hari 30 juz, masya Allah, alhamdulillah. Insya Allah saya doakan panjenengan semua bisa istiqomah membaca Al-Quran. Bukan hanya membaca tapi juga menghafalkan dan mengamalkan Al-Quran. Itu saja yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Cukup nih Bapak Ibu. Sepertinya sudah mulai ngantuk. Kalau bisa merap kok dalam hati panjenengan ini kok sudah teman matanya. Maka saya simpulkan dari apa yang saya sampaikan malam hari ini, yang pertama adalah jangan lupa bersyukur.
Yang kedua, jangan sombong kalau dikasih ilmu, dikasih harta, dikasih kedudukan, dan dikasih popularitas. Yang ketiga, sholat adalah puncak penghambaan kepada Allah. Dan yang terakhir, bacalah Al-Quran sebisa mungkin setiap hari. Insya Allah langkah panjenengan, setiap langkah panjenengan Allah akan memberikan kemudahan dan kesuksesan fid dini wad dunya wal akhirah. Terakhir Bapak Ibu semuanya, mari kita bersama-sama berdoa. Kalau pimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan, kekhilafan dari tutur kata kula penyambe dan perbuatan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan jazai katsira. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau Ustaz Muhammad Saiful Rizal. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau jadi ilmu yang bermanfaat